Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Ini anime Donghua, ini Mimin suka banget guys. Ya, sekarang dia baru sampai 38 episode. Maka dari itu Mimin akan terus update, terus spoiler Tales of Herding Gods ya guys. Buat kalian yang suka langsung aja comment, like, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Sesampainya di puncak gunung, mereka melihat betapa mewahnya tempat itu. Semua bangunan dan istana berkilauan emas. Pilar-pilar aula utama saja begitu tebal sehingga butuh 2 orang untuk memeluknya. Bahkan ada lebih banyak patung emas. Banyak orang barbar dari padang rumput berdiri di bawah setiap patung emas. Tiba-tiba sebuah patung emas bergerak. Jantung Qin Mu berdebar kencang. Baru kemudian ia menyadari bahwa ini bukanlah patung emas, melainkan penyihir hebat. Penyihir agung Istana Emas Loulan benar-benar memurnikan tubuhnya agar tampak seperti terbuat dari emas murni dan memancarkan cahaya keemasan. Di depan Istana Emas, di bawah gerbang yang menjulang tinggi, para penyihir agung berdiri bak dewa emas, agung dan hikmat. Seorang lelaki tua berambut emas dan bertubuh keemasan memimpin jalan. Ia tinggi dan tegap, mengenakan jubah emas, memegang tongkat kerajaan, dan mengenakan mahkota bulu. Suaranya nyaring seperti lonceng, "Wuhan, kau sudah bebas selama bertahun-tahun. Mengapa kau datang ke pintuku hari ini?" Itu hal yang baik untuk dikatakan, King Miu, turunkan gerbang gunung. Banteng biru menurunkan gerbang gunung dengan gemuruh. Dan Basan Jiji tertawa terbahak-bahak, "Wu Zun, gerbang gunung ini kuserahkan. Sebagian besar saudara emas ini tampaknya telah kukalahkan. Saat itu, aku memblokir gerbang selama 100 hari dan melukai serta membunuh banyak orang. Aku tak kuasa menahan yang kuat, jadi aku harus membunuh mereka. Yang lemah semuanya selamat di tanganku. Yang lemah ini adalah kalian semua yang hadir di sini hari ini." Begitu dia mengatakan ini, seluruh gunung gempar. Semua orang kuat generasi tua di Istana Emas Loulan murka. Dan udara tiba-tiba dipenuhi aura pembunuh. Basan Jijiu terlalu berbisa, dan ia menyinggung semua penguasa Istana Emas Loulan sekaligus, menyebabkan kemarahan publik. Selain itu, dengan membawa gerbang gunung ke atas gunung, masalah ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Salah satu penyihir hebat berwajah serius dan suaranya seperti suara logam dan batu. Ia berkata dengan dingin, "Luka-luka kami telah lama sembuh. Kami di Istana Emas telah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Kami benar-benar ingin melawan Wuhan lagi dan membalas penghinaan kami sebelumnya." Basan Jiji tersenyum dan berkata, "Akan ada kesempatan. Tapi kali ini, aku datang ke sini untuk memblokir pintu. Bukan untuk membunuhmu." Ia memimpin Qin Mu dan Ling Yuxiu maju dan tiba di gerbang Gunung Huangjin. Ia menatap gerbang itu, mengenang masa lalu, dan berkata dengan penuh emosi, saat itu. "Aku mengikuti mentorku ke gerbang ini dan membunuh banyak orang." Para penyihir agung yang bagaikan dewa dan keemasan menatapnya dengan mata berapi-api. Sang guru gunung berbalik, mengedipkan mata pada Qin Mu dan Ling Yuxiu, lalu berkata sambil tersenyum, "Sekarang, gerbang gunung ini diserahkan kepadamu." Ling Yuxiu sedikit khawatir dan berbisik, "Guru, peraturan di sini tampaknya berbeda dengan yang di Yankang." Basan Jiji tersenyum dan berkata dengan suara selembut nyamuk, "Sekte Dao dan Kuil Leiyin Agung datang ke Akademi Taixue untuk memblokir gerbang, tetapi mereka hanya bersaing untuk menang atau kalah, bukan hidup atau mati. Dan mereka semua berhubungan baik setelah pertarungan. Namun di sini, semua orang bertarung sampai mati. Kau bisa mengampuni nyawa lawan. Tetapi jika kau bertemu dengan seorang master yang setara denganmu, kau harus membunuhnya, dan akan sulit untuk menahan diri. Dulu,
Aku bertemu banyak master yang setara denganku di sini. Begitu banyak yang mati. Kulit kepala Ling Yuxiu terasa mati rasa. Qin Mu juga menenangkan dirinya, menarik napas panjang, dan akhirnya mengikuti aturan Daksu. Aturan yang sama berlaku untuk Daksu. Wu Zun tiba di gerbang Gunung Huangjin, tatapannya tertuju pada Qin Mu dan Ling Yuxiu, lalu berkata perlahan, blokir gerbangnya, kita akan mengikuti aturan sebelumnya, terlepas dari hidup atau mati. Tapi selain itu, aku juga harus mengambil kembali gelar Wuhan, terlepas dari hidup atau mati. Ekspresi Basan Jijiu tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan suara lantang, Tuan-tuan. Mereka semua berada di alam 5 cahaya. Kami tahu aturan memblokir pintu. Wajah Wu Zun tenang, ia menghentikan tongkatnya dan berkata dengan tenang, murid-murid Istana Emas, dengarkan perintahku. Lawan mereka di tingkat 5 cahaya, dan bunuh mereka. Siapapun yang berani melampaui tingkat 5 cahaya, aku akan membunuhnya. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh gunung. Begitu Wu Zun mengatakan ini, ia langsung menatap Basan Jijiu dan tersenyum. Wuhan, Tianhan membawamu ke Istana Emasku untuk memblokir pintu. Kekuatan magis Tianhan tak terbatas, yang tentu saja patut dikagumi. Tapi kau bukan Tianhan. Basan Jijiu berjalan melewati gerbang gunung dengan ekspresi serius, dan suaranya menembus pikiran Qin Mu dan Ling Yuxiu, adik laki-laki, putri, jangan khawatir, selama mereka tidak membunuhku. Mereka akan menantangmu sesuai aturan. Jika aku terbunuh oleh mereka, kalian akan berada dalam bahaya. Qin Mu dan Ling Yuxiu merasakan kekaguman di hati mereka. Keselamatan mereka bergantung pada nyawa Basan Jijiu. Jika Basan Jijiu dicabut gelar Wuhan dan ia disingkirkan, tak seorang pun akan membocorkan berita pembunuhan Qin Mu dan Ling Yuxiu. Reputasi Istana Emas Luolan akan tetap utuh, dan dunia luar tak akan tahu sama sekali tentang tantangan ini. Para pria kuat yang datang untuk menyaksikan pertempuran di padang rumput semuanya mematuhi aturan Istana Emas Luolan. Selama Istana Emas Luolan memberi perintah, mereka tidak akan memberitahu siapapun. Kalau saja Basan Jijiu dibiarkan keluar hidup-hidup dari Istana Emas Luolan, maka masalah ini akan dibocorkan oleh Basan, si mulut besar. Dan bukan hanya seluruh padang rumput yang akan mengetahuinya, tapi mungkin semua orang di dunia akan mengetahuinya. Basan Jijiu jelas memiliki kemampuan ini. Pada saat itu, reputasi Istana Emas Luolan akan hancur total. Oleh karena itu, sebelum kematian Basan Jijiu, Istana Emas Luolan tidak akan pernah mengepung Qin Mu dan Ling Yuxiu. Dan hanya akan bertindak sesuai aturan. Tuan, jangan sampai dipukuli sampai mati, kata King Niu dengan keras. Basan Jijiu terhuyung, berbalik, dan melotot. Aku akan makan daging sapi saat aku kembali. King Niu segera mengecilkan kepalanya. Kalian berdua, anak muda, berani sekali. Tahukah kalian bahwa kalian menghalangi pintu menuju tempat suci? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang Qin Mu. Qin Mu dan Ling Yuxiu berdiri dan melihat ke bawah gunung. Mereka melihat banyak penyihir dengan tatapan aneh datang dan menghalangi jalan mereka. Salah satu penyihir melangkah maju, dengan cahaya keemasan samar di tubuhnya, tanduk di kepalanya, sayap di punggungnya, dan paruh burung. Metode kultivasi untuk berubah menjadi non-manusia ini memang langka. Kakak senior, Qin Mu dan Ling Yuxiu menyapanya. Penyihir Istana Emas tidak membalas salam, dan berkata dengan suara lantang dan penuh kuasa, etika adalah sesuatu yang kau miliki di negeri Yankang. Aku tidak punya banyak aturan di Istana Emas Luolan. Setelah membunuhmu, aku akan menyerap jiwamu dan menggunakannya untuk mengembangkan kekuatan mistis.
Orang-orang sepertimu jauh lebih kuat daripada para budak itu, dan jiwamu juga sangat tangguh, yang merupakan cara terbaik untuk mengembangkan kekuatan mistis. Mata Qin Mu berkedip, dan dia berkata, "Kakak, aku akan pergi dulu kali ini untuk mengeksplorasi keterampilan dan kemampuan mereka." Ling Yuxiu mengangguk. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, ia masih sedikit tertinggal dari Qin Mu. Akan mudah kalah jika ia bertarung gegabah tanpa mengetahui latar belakang penyihir itu. Qin Mu menghembuskan napas busuk dan berkata dengan suara berat, "King Niu, bawakan tasku." King Niu maju dan mengambil tasnya. Qin Mu pertama-tama meletakkan tas pisau di punggungnya, menempatkan kedua pisau daging secara berselang-seling. Lalu meletakkan kotak pedang di belakang tas pisau, menggantungkan palu besi besar, menyelipkan tongkat bambu, dan mengenakan pedang Sao Bao di pinggangnya. "King Niu adalah pembunuh. Saya dengar kamu dulunya adalah seorang penggembala sapi, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka?" Qin Mu meregangkan tubuhnya, tulang-tulangnya berderak. Dan berkata dengan tenang, "Aku seorang tiran." King Niu berteriak, "Tuanku tidak pernah dikalahkan di bawah gerbang emas ini." Qin Mu tampak tanpa ekspresi, "Aku terlahir dengan tubuh yang dominan. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanku di level yang sama." Penyihir bersayap burung itu menurunkan 2 alu emas, matanya berbinar, dan berkata sambil tersenyum, "Omong kosong tubuh tiran, aku belum pernah mendengarnya." Qin Mu menggunakan teknik 3 dan tubuh tiran untuk mengaktifkan energi vitalnya, yang mengalir secara eksplosif dan melonjak ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. "Aku, tubuh tiran." Ia mengangkat kakinya, dan jejak kaki yang dalam langsung tertinggal di tanah keemasan di bawah kakinya. Boom, tubuhnya melesat ke arah penyihir bersayap burung itu. Dan tubuhnya bergerak begitu cepat sehingga orang-orang hanya bisa melihat serangkaian bayangan. Dominasi yang tak tertandingi. Wajah penyihir bersayap burung itu berubah drastis. Dan ia segera mengepakkan sayapnya dan berdiri. Sebelum terbang, ia melihat tinju Qin Mu datang ke arahnya. Saat tinju itu keluar, seekor naga meraung, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Yang ia lihat bukanlah tinju, melainkan kepala naga yang ganas dan ganas. Saat berikutnya, ia melihat 2 kepala naga, lalu 3, dan 4. Sayapnya bergetar dan ia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Karena terburu-buru, ia hanya bisa melewati 2 alu emas untuk menghadang di depannya. Kedua alu emas itu tiba-tiba membungkuk. Kekuatan pukulan Qin Mu membuat kedua senjata spiritual itu tampak seperti terbuat dari lumpur, dan menghancurkan alu emas itu menjadi kertas tipis. Panggilan penyihir bersayap burung itu terbang ke udara, lalu meledak dengan keras, berubah menjadi bola kabut darah. Raungan dan raungan naga terdengar dari kabut darah. Dan kabut darah itu berubah menjadi 45 naga darah, yang ganas dan mengerikan, seolah-olah bukan pukulan Qin Mu yang menghancurkan penyihir bersayap burung itu, melainkan 45 naga darah inilah yang meledakkan tubuhnya. Di panggung emas di depan gerbang gunung, Qin Mu tiba-tiba menjadi tenang setelah latihan yang sangat intens. Vitalitasnya yang beringas juga tiba-tiba mereda, dan wajahnya menjadi tenang. King Niu, gurumu membutuhkan 100 hari untuk mengalahkan istana emas Luolan. Qin Mu berbalik. Tatapannya acuh tak acuh, dan melirik penyihir di bawah panggung emas, dan aku hanya butuh 1 hari. Dia berdiri di pintu, suaranya menggelegar bagai guntur, menggelegar di istana emas Luolan. Hanya butuh 1 hari bagiku untuk menghancurkan tekad semua murid di istana emas, menghancurkan harga diri mereka.
dan menginjak-injak martabat mereka di bawah kakiku, lancang. Seorang penyihir murka dan menyerbu ke arah Kinmu. Saat ia berlari, tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kulit kepalanya terkelupas dan kepala gajah tumbuh. Tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih kuat, dan pakaiannya robek berkeping-keping dengan suara mendesis. Tangan dan kakinya setebal kaki gajah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, berkepala gajah, dan bertubuh manusia. Ia tampak seperti dewa yang telah bangkit, dengan kekuatan tak terbatas. Kultivasi dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada penyihir bersayap burung tadi. Tubuh penyihir bersayap burung belum mulai berubah menjadi emas. Tetapi permukaan tubuhnya seolah terbuat dari emas. Ledakan sebuah tinju sebesar tangki air datang ke arah Kinmu. Tinju itu mengguncang udara, suara gemuruh meletus. Dan arus udara putih menyembur ke segala arah seperti lingkaran. Di belakang Kinmu, Fox Linger di depan gerbang gunung bulunya yang seputih salju tertiup ke belakang oleh angin kencang yang ditimbulkan oleh pukulan itu, dan rambut indahnya juga tertiup ke belakang. Mati, raung penyihir berkepala gajah. Kinmu melompat dan menyerbu keluar dari sisi pukulan yang sangat mendominasi, memegang pisau di kedua tangan. Dan bergegas ke tubuh besar penyihir berkepala gajah, dan cahaya pisau menyala. Singkirkan pisau dari larangan. Tubuh Kinmu melayang ke udara, jungkir balik, dan ketika mendarat, kedua pedangnya terselip di kantong pisau di belakangnya. Tubuh besar penyihir berkepala gajah itu terbelah menjadi dua bagian, berguling menuruni gunung. Menodai anak tangga emas dengan warna merah darah. Seorang penyihir bermata merah tiba-tiba mengeluarkan spanduk hitam, melambaikannya ke arah Kinmu, dan berteriak dengan tegas. Aku akan memurnikan jiwamu, mati. Kinmu menyegel jiwanya dengan seni penciptaan setan surgawi, mengangkat tangannya dan menunjuk, kotak pedang di belakangnya terbuka. Dan sebilah pedang terbang mengeluarkan siulan tajam dan menembus alis sang penyihir. Kinmu mengangkat jarinya, pedang terbang itu melesat mundur. Lalu dimasukkan ke dalam kotak pedang dengan bunyi ding, dan seutas cahaya darah muncul di belakang pedang. Membunuh. Seorang penyihir wanita berkepala macan tutul dan berekor macan tutul berteriak keras, mengangkat cermin perunggu, dan menyorotkannya ke arah Kinmu. Di dalam cermin itu, muncullah jiwa-jiwa yang tampak mengerikan dan ganas. Menggigit. Tiba-tiba, sebuah pedang terbang muncul di depan cermin perunggu dan tertancap di permukaannya. Cermin perunggu itu sangat keras dan berhasil menghalangi pedang terbang tersebut. Namun, sesaat kemudian, pedang terbang itu tiba-tiba berputar dan berubah menjadi pedang bol. Langsung menembus cermin perunggu. Cahaya pedang itu memecahkan cermin dan menusuk penyihir di balik cermin dengan satu pedang. Apa yang perlu ditakutkan dari Foodo? Pakaian Kinmu berkibar saat ia mengangkat tangannya untuk menarik pedang terbangnya. Penyihir lain menumbuhkan bulu, cakar, dan ekor harimau di sekujur tubuhnya, lalu menyerbu ke depan sambil meraung, menimbulkan angin kencang, dan menyerangnya dari dekat, tak memberinya kesempatan untuk menghunus pedangnya. Kinmu meninju ke samping, dan langkah kedua pria itu menjadi tak beraturan. Suara hantaman kritis tak henti-hentinya. Kepala sang penyihir bergetar, dan sebuah kepala harimau tumbuh darinya. Meraung bagai guntur, bergemuruh tanpa henti, membombardir jiwanya dengan auman harimau. Kinmu menggunakan tinjunya sebagai segel dan meninju jiwa yang cahaya matahari ke udara. Ia merentangkan kelima jarinya menjadi telapak tangan dan, dengan suara mayasa, ia mengeluarkan segel iblis surgawi. Telapak tangan dan tinjunya berganti-ganti, bergantian antara segel Buddha, Tao, dan iblis.
Raungan harimau hanya terdengar 3 kali sebelum jiwa penyihir itu hancur dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Penyihir hebat lain di alam 6 harmoni tiba-tiba muncul. Kultivasinya lebih kuat daripada para penyihir tadi, dan kekuatan magisnya tersedia. Namun ia tetap mempertahankan penampilan dan wujud manusia biasa. Meskipun dia telah menyegel alam rahasia Liu He miliknya, namun saat kemampuannya diaktifkan, dia langsung berubah wujud menjadi seekor kera yang ganas, memegang tongkat emas setebal pilar. Menyapu ribuan pasukan dengan kekuatan tak terbatas dan kelincahan yang luar biasa. Qin Mu mengulurkan tangan dan mengambil tongkat bambu itu, lalu menggunakannya untuk melawan tongkat emas. Kedua pria itu beradu bagai kilat. Tiba-tiba, bayangan tongkat emas di langit tiba-tiba terdorong mundur, dan sang penyihir terkena tongkat bambu tepat di jantungnya, dan ia tampak terkejut. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyihir hebat di alam Liu He, bukan seorang penyihir. Dia segera membuka segel alam rahasia Liu He-nya. Saat alam rahasia Liu He-nya terbuka, jantungnya tertusuk tongkat bambu dan tubuhnya jatuh ke tanah. Qin Mu mencabut tongkat bambu dari hatinya. Penyihir agung di alam 6 harmoni disebut makhluk gaib di kerajaan Yankang. Namanya saja berbeda, tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar. Jika makhluk gaib ini tidak menyegel alam rahasia 6 harmoni, akan sulit baginya untuk membunuhnya. Namun, selama ia bertarung dengan seseorang dari alam yang sama dengannya, ia akan memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya. Terlepas dari apakah lawannya pernah berada di alam 6 harmoni atau alam 7 bintang. Ledakan. Seorang pria kuat emas melompat ke atas panggung emas dan mendarat dengan keras di tanah. Di punggungnya terdapat kantong pisau setinggi lebih dari 1 meter. Ia tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung ke arah Qin Mu. Cahaya pisau melesat keluar dari kantong pisau di punggungnya. Dan bayangan pisau di langit menebas Qin Mu. Pada saat yang sama, pria kuat emas itu memegang pisau di kedua tangannya dan mengayunkannya untuk membunuh. Kedua pisau itu muncul di depan dan di belakangnya, seperti 2 ular piton raksasa yang terjerat di tubuhnya, berguling ke arah Qin Mu. Qin Mu memegang pisau daging di satu tangan dan pisau daging di tangan lainnya. Pedang terbang di dalam tas pedang di belakangnya melesat keluar dengan suara mendesis. Bertemu dengan cahaya pisau yang jatuh. Ada langit luas di segala arah. Kedua pria itu, satu bertubuh besar dan satu bertubuh kecil. Prajurit emas itu setengah lebih tinggi darinya. Kedua pria itu tiba-tiba bertabrakan. 2 cahaya pedang menyambar secara horizontal dan vertikal. Cahaya horizontal adalah gunung yang menghalangi jalan di depan. Dan cahaya vertikal adalah pedang yang membelah gunung. Cahaya pedang itu membubung ke langit dengan darah. Seolah-olah seorang raksasa mengayunkan pedangnya dan membelah jalan melalui tebing yang membentang ribuan mil. Tubuh prajurit emas itu terbelah menjadi 4 bagian dan terbunuh oleh cahaya pedang horizontal dan vertikal tersebut. Qin Mu menggoyangkan pisaunya untuk menyeka darah. Lalu memasukkan kedua pisau daging ke dalam kantong pisau dengan punggung tangannya. Tiba-tiba ia mengangkat tangan dan menunjuk. Dengan suara, ding-ling. Pedang terbang itu keluar dari sarungnya dan menusuk dahi seorang penyihir yang hendak memanahnya dengan busur. Bunuh dia dan balaskan dendam untuk rekan-rekan muridku. Semakin banyak penyihir yang terus menyerbu ke arahnya. Qin Mu salah langkah dan menendang dari belakang, atau menggunakan pisau, pedang, tinju, atau kakinya untuk membunuh para penyihir yang datang menantangnya di tempat. Setelah beberapa saat, tak ada suara di sekitar.
di depan gerbang Istana Emas Luolan, di tangga emas. Lebih dari 40 mayat tergeletak berantakan. Qin Mo menatap penonton dari bawah. Wajah-wajah dan mata-mata yang ketakutan terpancar ketika mereka bertemu pandang dengannya. Mereka tanpa sadar memalingkan muka, menghindar, dan tak berani menatap wajahnya. Semangat dan tekad para penyihir ini sangat kuat, tetapi setelah Qin Mo membunuh lebih dari 40 orang berturut-turut, semangat dan tekad ini pasti menurun. Selama menurun, ia akan terus menurun, menimbulkan rasa takut, kepengecutan yang tak tertahankan, serta rasa hormat dan ketakutan terhadap Qin Mo.